Maaf yang terlambat, episode 6. Lalu Rania pergi ke kamarnya dan menangis sambil melihat foto pernikahannya dengan Bayu. Kemudian Rahma menyusul Rania ke kamar. "Rania, Umi minta maaf ya atas keputusan Bayu," ucap Rahma. "Umi gak perlu minta maaf, Umi gak ada salah," ucap Rania. Lalu Rahma menangis sambil memeluk Rania. "Umi sayang sama Rania. Umi gak sanggup melihat kamu seperti ini. Umi sudah anggap kamu seperti anak Umi sendiri," ucap Rahma. "Umi, kalau Umi sedih, Rania juga gak kuat. Rania sayang Umi," ucap Rania. Sementara itu, Hasan menelpon ayah Rania. "Halo Zul, saya mau ngabarin, Bayu udah ceraikan Rania talak 1. Tolong kamu nasihatkan Bayu," ucap Hasan. "Mau nasihatin apa lagi, Mas? Saya rasa tindakan Bayu sudah benar. Anak saya itu yang selalu merepotkan keluarga Mas," ucap Zulfikar, ayah Rania. "Oke lah kalau begitu, saya cuma mau ngabarin itu aja. Terima kasih," ucap Hasan, lalu mematikan handphonenya. Lalu ayah Rania terdiam di teras. Lalu datang istrinya. "Ada apa, Mas?" tanya Sri, ibu Rania. "Bayu udah ceraikan Rania talak 1, ucap ayah Rania. Lalu dia berdiri dan berjalan ke kamar. Ibu Rania hanya diam mendengarkan ucapan suaminya. Sementara itu, Bayu pergi ke kamar Adam. "Adam, maafkan Papa ya. Papa terpaksa melakukan semua ini untuk masa depan Adam dan Papa," ucap Bayu sedih. Kemudian Desi pun menelpon Sherin. "Halo Mbak Sherin, saya ada berita gembira untuk Mbak Sherin," ucap Desi. "Berita apa? Cepat kasih tahu, saya lagi sibuk nih," ucap Sherin. "Pak Bayu udah ceraikan Bu Rania," ucap Desi. "Apa? Kamu serius?" ucap Sherin senang. Sementara itu, di rumah Bayu tampak Hasan menegur Bayu. "Kamu gak pantas perlakukan Rania seperti itu. Susah benar kamu mau maafin dia," ucap Hasan. Lalu Rania keluar dari kamar sambil membawa koper. "Kamu boleh pergi sekarang, Rania. Gak ada alasan lagi untuk kamu tinggal di sini," ucap Bayu. "Izinkan saya menjaga Adam," ucap Rania. "Kamu gak layak jadi ibu Adam," ucap Bayu. "Gak mungkin lah Rania gak boleh ketemu Adam. Dia kan ibu Adam," ucap Hasan. "Apa hak kamu melarang Rania?" "Saya Papa Adam. Hanya saya yang berhak menjaga Adam, karena saya tidak kejam seperti dia," ucap Bayu. "Tapi itu kan sudah lama berlalu," ucap Hasan. "Memang sudah lama, tapi saya tidak akan pernah lupa apa yang sudah dilakukannya," ucap Bayu tegas. "Karena dia, hidup Adam menjadi tidak sempurna." "Sudahlah Bayu," ucap Hasan emosi. "Ya, betul kata Bayu. Semua memang salah Rania.
Rania ridho atas semua yang terjadi. Maafkan Rania ya, ucap Rania sambil menyalami tangan Hasan. Satu lagi, kamu boleh bawa apa saja yang ada di rumah ini kecuali Adam. Dan saya tidak akan memberi kamu uang 1 rupiah pun. Kita ketemu di pengadilan agama, ucap Bayu. Rania hanya mengangguk pasrah mendengarkan ucapan Bayu. Kemudian Rania berjalan keluar rumah. Dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya, Rania tidak henti-hentinya menangis. Mas, kalau aku ada kesempatan untuk memberitahu aku sedang hamil, mungkin ceritanya akan menjadi lain. Maafkan aku kalau perjalanan cinta kita tidak indah, ucap Rania dalam hatinya. Setelah sampai di rumah ibunya, Rania turun dari mobil. Tampak ibunya sedang melamun di ruang tamu. Assalamualaikum Bu, ucap Rania. Waalaikumsalam Rania, ucap ibunya sambil memeluk Rania. Lalu keluar ayah Rania dari dalam kamar. Mengapa kamu datang lagi ke sini Rania? Ucap ayahnya. Iya, ucap Rania. Kalau Bayu sudah ceraikan kamu, berarti kamu bukan anak kami lagi, ucap ayah Rania. Mas, ucap ibu Rania. Apa yang dia lakukan udah mempermalukan kita. Aku sendiri gak pernah ngajarin anak aku jadi orang kejam seperti dia, ucap ayah Rania. Jangan kamu datang lagi ke rumah ini selama Bayu tidak maafkan kamu. Pergi. Ibu, tolong Rania Bu, ucap Rania. Rania akan turutin apa kata ayah. Rania akan pergi dari rumah ini. Walaupun ayah sudah usir Rania, Rania tetap anak ayah dan ibu. Darah yang mengalir dalam diri Rania tetap darah ayah dan ibu. Maafkan Rania, ucap Rania. Lalu berjalan keluar rumah. Rania, Rania, panggil ibunya. Biarkan dia pergi, ucap ayah Rania. Beberapa tahun kemudian, tampak Rania sedang sibuk di kantornya. Lalu Sasa, teman sekantornya, bertanya, Ran, kamu ikut kan acara kantor kita minggu depan? Aku gak tahu. Kalau aku ikut, nanti Putri sama siapa? Tanya Rania. Bawa aja, kan kita-kita aja yang hadir, ucap Sasa. Aku segan sama bos dan kawan-kawan lain, ucap Rania. Nantilah aku pikirkan lagi. Kamu mau kopi nggak? Tanya Sasa sambil berjalan ke pantry. Oke, boleh, ucap Rania. Lalu Sasa pergi ke pantry. Sementara itu Rania membuka handphonenya dan melihat foto Adam. Lalu Rania menangis. Adam, Mama rindu sama Adam, ucap Rania. Tiba-tiba Sasa muncul. Ini kopinya. Rania, mengapa kamu menangis? Tanya Sasa. Aku rindu anak aku, ucap Rania. Kita kan cuma pergi 3 hari. Kok sudah rindu sama Putri? Lagi pula kan kita belum berangkat, tanya Sasa heran. Kamu gak tahu, Sa,
Aku masih ada 1 orang anak lagi, ucap Rania dalam hatinya. Lalu Rania menghapus air matanya, lalu tersenyum pada Sasa. Sementara itu, tampak Sherin dan Bayu sedang makan siang. Kamu ini selalu makan nasi. Kamu tahu nggak nasi itu bisa menggemukkan, ucap Sherin. Terserah akulah, yang gemuk itu kan aku bukan kamu, ucap Bayu santai. Tapi aku nggak suka laki-laki gemuk, ucap Sherin. Kalau enggak, cari sana laki-laki kurus, jangan cari aku, ucap Bayu. Sherin hanya cemberut mendengarkan omongan Bayu. Aku rindu sama Adam. Aku mau ketemu Adam, ucap Sherin. Gak perlu ketemu Adam, ucap Bayu kesal. Mengapa kamu gak izinkan aku ketemu Adam? Adam memerlukan aku, ucap Sherin. Siapa yang bilang? Adam gak perlukan kamu, ucap Bayu. Kamu udah lupa ya apa yang udah pernah kamu janjikan sama aku, tanya Sherin. Aku gak pernah lupa apa yang udah aku janjikan sama kamu. Aku rasa kamu yang udah lupa, ucap Bayu. Kamu ini banyak banget larangannya. Ini gak boleh, itu gak boleh. Lalu apa yang boleh? Tanya Sherin emosi. Makanan ini sebenarnya enak, tapi karena kamu jadi hilang selera makan aku, ucap Bayu. Lalu berjalan meninggalkan Sherin. Sementara itu di kantor Rania tampak Sasa mengajak Rania makan siang. Udah waktunya istirahat. Yuk makan, ajak Sasa. Aku belum lapar. Nitip aja ya. Banyak yang harus aku kerjakan, ucap Rania. Oke, ucap Sasa, lalu berjalan keluar ruangan. Tak lama setelah Sasa keluar, tiba-tiba datang Raffi membawakan makan siang Rania. Ini makan siang kamu, ucap Raffi tersenyum. Bos, mengapa bos yang bawain makanan saya? Tanya Rania heran. Kan saya udah bilang, kalau kita berdua aja jangan panggil bos, ucap Raffi. Maaf, saya lupa, ucap Rania tersenyum. Tadi saya ketemu sama Sasa di kantin, jadi dia bilang kamu belum makan. Karena sibuk kerja, saya gak mau pujaan hati saya ini jadi sakit karena gak makan, makanya saya bawakan, ucap Raffi mesra. Oh, makasih kalau begitu, ucap Rania. Oke, segera makan ya, nanti kalau dingin gak enak, ucap Raffi sambil berjalan ke ruangannya. Wah, so sweetnya pasangan kekasih rahasia ini, ucap Sasa. Shh, jangan ngomong kuat-kuat, nanti kawan-kawan lain dengar, ucap Rania. Cuek aja lah, mereka udah pada tahu kok, ucap Sasa. Kamu kan memang dekat dengan bos, pergi kerja dijemput, pulang diantar. Itu kan karena mobil aku rusak, jawab Rania. Oh iya, tadi kan aku nitip makanan sama kamu, tapi mengapa Raffi yang belikan? Kekasih rahasia kamu itu yang maksa aku, jadi aku nurut aja, ucap Sasa. Kamu bilang apa? Kekasih rahasia? Aku sama Raffi teman biasa aja. Dia itu kan bos kita. Gak mungkin aku pacaran sama dia, ucap Rania.
Sudahlah Rania, jangan terlalu berrahasia sama aku, ucap Sasa. Ya udah, kalau nggak percaya, lebih baik aku makan daripada mendengarkan omongan kamu, ucap Rania. Lalu dia berjalan ke pantry. Sementara itu tampak Bayu sudah sampai di rumah. Dia kaget ada mobil Sherin di halaman. Lalu dengan emosi Bayu masuk ke dalam rumah. Tampak Desi, Adam dan Sherin sedang duduk di ruang tamu. Mbak Sherin, itu sepertinya Pak Bayu pulang. Saya ke dapur dulu ya Mbak, takut dia marah nanti, ucap Desi. Kamu santai aja, biar aku yang ngomong, ucap Sherin. Lalu Sherin pura-pura sibuk bermain dengan Adam. Adam lagi main apa? Adam udah besar sekarang ya, udah 7 tahun, ucap Sherin tersenyum. Adam mengangguk. Main mobilan, ucap Adam. Lalu Bayu masuk ke ruang tamu. Sherin, sudah berapa kali aku bilang, jangan datang ke sini kalau saya ada di rumah, ucap Bayu. Aku ke sini mau ketemu sama Adam, masa nggak boleh, ucap Sherin. Masalahnya nggak baik dilihat orang kita berdua-duaan di rumah ini, ucap Bayu. Apa pula nggak baiknya, kan ada Desi, bukannya kita berdua aja, ucap Sherin. Aku nggak peduli, sekarang kamu pulang, ucap Bayu. Kamu mengusir aku, tanya Sherin. Bayu hanya diam mendengarkan pertanyaan Sherin. Akhirnya Sherin mengambil tasnya dan berjalan keluar rumah. Lalu Bayu memeluk Adam. Adam udah makan? Tanya Bayu. Sudah, jawab Adam. Malam harinya tampak Rania sedang mencium baju Adam sambil menangis. Adam, Mama rindu Adam. Sedikit pun Mama tidak pernah melupakan Adam. Mama janji suatu hari nanti Mama akan ketemu sama Adam, ucap Rania dalam hatinya. Lalu tiba-tiba masuk Putri. Mama nangis? Tanya Putri. Enggak, Mama enggak nangis sayang, ucap Rania sambil menghapus air matanya. Lalu menggendong Putri. Aduh, anak Mama ini udah berat sekarang, ucap Rania tersenyum. Ya iyalah, Putri kan udah besar, udah 5 tahun, ucap Putri bangga. Badan kamu agak panas, Putri demam ya? Tanya Rania. Demam sedikit, ucap Putri. Mama ambilkan obat ya, Putri tunggu di sini, ucap Rania. Putri mengangguk. Kemudian setelah memberikan obat penurun panas, Putri langsung tertidur. Dan Rania pun kembali ke kamarnya dan tidur. Tak lama dia terbangun karena mimpi. Hampir setiap malam Rania bermimpi Bayu selalu memarahinya. Sampai sekarang perasaan bersalah itu masih saja menghantuinya. Lalu Rania mengambil wudhu dan sholat tahajud. Kemudian dia berdoa, Ya Allah, terimalah taubatku dan ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat. Sementara itu tampak Bayu sedang melamun di teras rumahnya. Tiba-tiba dia teringat pada Rania. Di mana ya dia sekarang?
Gak ada kabar berita, ucap Bayu dalam hatinya. Entah hidup, entah mati. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus kelanjutannya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Terima kasih.